Karena sekalian, di dalam kita berpuasa itu juga harus dijaga hal-hal yang kira-kira mungkin akibat sedikit saja akan membatalkan puasa. Ada peribahasa, akibat nilai setitik hancur air sebelanga. Maksud Bapak di sini, janganlah berlebihan. Contoh misalnya begini, kita sedang berpuasa nih. Kalau misalkan pagi sih nggak begitu terlalu lelah begitu. Ketika kita udah di atas zuhur, di atas jam 12, ada sholat zuhur di sana, ada sholat asar di sana. Dan di dalam kita mengambil wudhu, ya, isyrop untuk mengambil masukkan air ke hidung, kumur-kumur dan sebagainya, ini harus dijaga, jangan sampai nanti malah masuk begitu, ya. Ini akan membatalkan puasa. Nah itu anak-anak sekalian, ada beberapa adab di dalam berpuasa yang betul-betul harus kita perhatikan. Nah, apa sih pembatalan puasa begitu kan? Jadi sesuatu itu memang kadang ada yang puasanya sah, ada yang puasanya batal. Nah, puasa-puasa yang sah yang bisa menjaga pembatalan. Nah, yang membatalkan puasa itu apa? Pertama adalah riddah. Riddah itu adalah keluar dari agama Islam. Artinya dia itu murtad. Ketika dia berpuasa dan sebagai dia menyatakan diri keluar dari agama Islam, maka secara otomatis puasanya batal. Kemudian makan dan minum, ya. Makan dan minum dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Udah jelas itu, ya. Makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana anak kalau misalkan tidak sengaja nih, ya, anak lupa pas bangun tidur langsung tuh minum, ada makanan di meja, ikut makan. Pas setelah udah minum makan baru ingat, ya Allah, saya sedang berpuasa, gimana ini? Itu tidak membatalkan sepanjang itu memang lupa. Tapi kalau dilupa-lupain itu pastinya batal gitu ya. Saya lupa-lupain. Apalagi kalau sengaja, ya, mencari tempat yang sepi, mencari tempat yang sunyi untuk membatalkan puasa. Itu nggak boleh sama sekali. Itu sama dengan makan minum dengan sengaja, ya. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah, ya, melakukan hubungan, ya, suami istri di siang hari, ya. Anak-anak mungkin ya enggak terlalu perlu banyak tahu gitu. Artinya bagi suami istri walaupun pasangannya sah itu tidak boleh deket-deket. Makanya mama papanya, ayah ibunya itu kalau siang hari jauh-jauhan dan sebagainya gitu, ya. Nah itu. Kemudian juga bagi wanita yang menstruasi, yang haid, yang datang bulan, itu juga batal puasanya. Yang nifas, ya, mama-mama kita yang kemudian sudah melahirkan anak, ya, atau yang sedang nifas. Nifas itu darah yang keluar, ya, setelah melahirkan, itu juga batal puasanya. Nah kemudian apalagi sih yang batalkan puasa? Ini kadang-kadang juga kita di dalam mentafsirkan, Pak, kalau obat atau suntikan gimana, batalin puasa enggak? Obat atau suntikan yang dapat mengganti fungsi makanan termasuk transfusi darah dan lain sebagainya itu batal. Kenapa? Dia kan berfungsi sebagai pengganti makanan, ya, transfusi darah, kemudian juga infusan dan lain sebagainya, ya, itu batal puasanya, ya. Dapat menggantikan fungsi makanan gitu, ya. Jadi obat atau suntikan yang dapat mengganti fungsi makanan termasuk transfusi darah itu akan membatalkan puasa gitu. Nah kemudian muntah dengan sengaja, ya, kita merangsang tenggorokan itu, ya, dengan memasukkan sesuatu sehingga terjadilah muntah sengaja, itu batal, ya. Dan keluarnya darah dalam jumlah banyak semacam baik itu secara sengaja
ataupun dengan cara mendonor dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi apa? Lemas, kekurangan darah dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus diantisipasi, jangan sampai kita mengeluarkan darah dalam jumlah banyak dan lain sebagainya begitu. Kemudian juga banyak berkembang nih di kita, kalau begini katanya batal, kalau begitu katanya batal. Bahkan orang tua kita sering dulu pernah ngomong, jangan nangis, nanti kalau nangis bisa batal puasanya gitu ya, dan lain sebagainya. Oh, banyak pokoknya ya, apa ya, nasihat-nasihat orang tua dulu gitu kepada anaknya untuk memotivasi anaknya supaya puasanya baik. Nah, bukan yang membatalkan puasa diantaranya adalah apa ya, celak mata. Celak mata itu apa ya, kucek begitu, kucek mata ya, kadang-kadang kucek mata, celak mata gitu kan. Kemudian ada juga yang bilang ya obat tetes mata atau hidung atau telinga, bukan pembatalan, ditetesin begitu ya. Parfum, wangi-wangian itu tidak membatalkan puasa, kita pakai parfum atau wangi-wangian gitu kan. Nah, suntikan pengobatan, nah ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi suntikan atau obat yang menggantikan fungsi daripada makanan, termasuk transfusi darah. Tapi kalau suntikan pengobatan, ya mungkin sekarang ini bisa kita lihat macam kayak vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di bulan Ramadan ya. Bahkan dari fatwa MUI juga ya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, seperti itulah mungkin ya, suntikan pengobatan itu juga bukan atau tidak membatalkan puasa. Keluarnya mazi, ya mazi itu seperti air kencing lah, begitu, seperti air kencing, itu juga tidak membatalkan puasa. Debu atau lalat terbang yang masuk ke tenggorokan dan tertelan itu kan nggak sengaja ya, mungkin lagi nguap gitu, lagi ada debu masuk atau bahkan lalat begitu kan, tertelan ya. Nah, itu tidak membatalkan puasa gitu, nggak sengaja gitu. Tapi untung lalatnya satu, kalau lalatnya segerombolan repot juga itu. Ya. Obat hirup, obat kumur, obat pada luka, nah itu tidak membatalkan ya. Obat hirup apa itu? Macam kayak apa ya, kalau Bapak contohkan misalnya apa ini, face care begitu kan, kita hirup begitu kan, begini dan sebagainya ya. Atau obat kumur, tapi jangan ditelan, kalau ketelan udah lewat tenggorokan batal ya. Obat luka ya, pada permukaan luka, itu tidak membatalkan ya. Menelan air liur ya, itu juga tidak batal. Kadang kalau dulu Bapak waktu masih kecil, tandanya orang puasa itu beludah. Semakin banyak ludah semakin abdol katanya puasanya. Padahal itu apa ya, tafsiran yang keliru sama sekali. Karena air liur atau air ludah itu diproduksi dari kelenjar lidah ya. Jadi kalaupun misalnya kita telan atau memang kita biasa ya menelan air liur, ini tidak membatalkan puasa karena dia diproduksi oleh kelenjar lidah ya. Yang kecuali kalau air liurnya mungkin ditampung dulu, dikeluarin begitu kemudian diminum, itu sama dengan makan minum disengaja kalau gitu. Tapi kalau itu memang berada di dalam mulut, menelan air liur itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi jangan anak-anak malah di bulan Ramadan itu rumah jadi penuh lalat. Kenapa? Keluarganya ada 5, semuanya beludah ya. Itu ludah udah di mana-mana, itu air liur udah di mana-mana, itu di belakang, di samping, di tempat sampah, di teras. Wah, itu malah jadi akhirnya kotor ya, malah akhirnya bau dan lain sebagainya begitu. Itu. Nah, kemudian juga pembatalan puasa yang dilakukan tanpa sengaja, yaitu Bapak tadi katakan yang makan tanpa sengaja, minum tanpa sengaja dan lain sebagainya begitu kan, itu tidak membatalkan puasa kita anak-anak. Kemudian anak juga harus tahu juga ya, dalam berpuasa itu juga ada orang-orang yang tidak berpuasa atau boleh tidak berpuasa ya gitu.
Mana di antaranya adalah orang yang sakit sementara yang ada kemungkinan sembuh. Jadi sakitnya sementara, ada kemungkinan sembuh. Jadi sakitnya bukan sakit permanen. Emang ada pas sakit permanen? Ada. Pikun. Itu sakit permanen, lansia. Ya, manusia lanjut usia. Dipaksakan pun dia misalkan suruh puasa, ya udah pikun, nggak mungkin bisa begitu. Itu boleh, ya. Nah, yang boleh tidak berpuasa di sini maksudnya orang sakit. Orang yang sakit ada kemungkinan sembuh begitu. Misalkan anak-anak nih karena tidak sahur pas jam 11 jam 12 itu anak-anak wah pusing palanya gitu, nggak kuat, nggak usah dipaksakan, berbukalah. Tapi nanti diganti atau dikodo pada hari-hari lain selain bulan Ramadan. Kemudian pingsan, ya. Pingsan karena sakit atau karena mabuk, ya, perjalanan dan sebagainya, itu pun boleh tidak berpuasa. Orang musafir, ya, musafir yang dalam perjalanan, ya, melakukan perjalanan jauh, ya, sudah mencapai 83 sampai 84 km begitu, kalau tidak kuat maka boleh berbuka puasa. Wanita haid juga boleh berbuka, ya, atau tidak berpuasa. Yang nifas, ibu yang baru melahirkan bayinya juga itu boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian juga ada orang yang sengaja membatalkan puasa karena uzur syar'i, ya, karena hal-hal yang memang kita menurut syar'i dia boleh berbuka begitu, ya. Nah, di sini tentu kita harus ketahui dulu gitu. Nah, uzur syar'i itu kayak bagaimana gitu kan? Jangan kita buat-buat, artinya ketika ini kan menurut syara bolehlah saya berbuka begitu. Tidak, ya. Nah, uzur syar'i yang dimaksud di sini adalah uzur itu adalah ketidakmampuan kita melakukan sesuatu syar'i itu menurut syariat Islam gitu. Contohnya mana? Ya, orang yang sengaja membatalkan puasa karena uzur syar'i. Ya, contohnya itu seperti kita dalam keadaan mungkin sakit, ya. Secara syar'i memang benar nih sakit begitu, ya. Dan syar'i itu membolehkan untuk membuka, atau agama Islam itu untuk tidak berpuasa. Namun sekali lagi Bapak katakan, ya, ini harus diganti, harus dikodo pada hari-hari selain bulan Ramadan. Kemudian wanita menyusui yang tidak puasa karena dikhawatirkan bayinya itu akan mengalami kondisi kesehatan yang buruk, atau mungkin juga bisa kepada ibunya atas dasar apa? Keterangan dokter misalnya, ya, karena ibu hamil tua memerlukan nutrisi ataupun asupan gizi yang baik, atau ibu yang sedang menyusui, ya, harus betul-betul memerlukan asupan ASI yang baik begitu. Secara syar'i memang itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sekali lagi, tetap itu bersifat sementara. Artinya ketika situasi dan kondisinya si bayinya sudah mulai ada asupan selain ASI dan lain sebagainya, maka si ibunya ini harus mengkodo atau mengganti puasa yang dia tinggalkannya begitu di hari-hari selain bulan Ramadan gitu. Termasuk yang itu yang tadi Bapak katakan, ya, ibu hamil tua, ya, yang sudah bulannya khawatir terhadap kondisi dirinya atau kondisi dirinya bersama janinnya. Apabila misalnya dia bawa puasa akan mengkhawatirkan, ya, tidak sehat dan sebagainya, dan keterangan dokter pun mengaminkan gitu. Artinya ya boleh untuk jangan berpuasa karena kondisi ibu hamil tua perlu nutrisi yang bagus, perlu tenaga yang prima maksimal dan lain sebagainya untuk menghadapi persalinannya gitu, ya. Jadi itulah orang-orang yang boleh tidak berpuasa.
Nah, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, ya, di akhir daripada sanlat ini tentu ada beberapa yang Bapak pesan kepada anak-anak di dalam melakukan kegiatan-kegiatan selama berpuasa, ya. Atau anak-anak mungkin akan lebih indah, akan lebih baik di dalam berpuasa banyak melakukan hal-hal yang baik. Jangan berkata kasar, ya. Jangan mempunyai hati yang dengki, iri, apalagi memfitnah, menghasut dan lain sebagainya. Bapak berharap perbanyaklah kalimat-kalimat thayyibah. Perbanyaklah kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau misalkan Anda bisa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bisa membacakan alhamdulillah, itu namanya tahmid. Kemudian juga anak-anak bisa bilang insya Allah kalau berjanji, dah. Kemudian nanti anak-anak bisa bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya, dan banyak beristighfar. Pokoknya kalimat-kalimat thayyibah anak-anak harus lebih banyak diucapkan selama berpuasa, dan hindari kalimat-kalimat yang jelek, ya, kalimat-kalimat yang tidak baik, apalagi yang bersifat menghasut, yang bersifat memfitnah dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sehat, yang bugar, yang soleh dan soleha, dalam pesantren virtual ini tentu ada beberapa tugas mungkin yang nanti anak-anak bisa pelajari melalui slide daripada PowerPoint yang tayang selama kegiatan ini berlangsung. Nanti untuk lebih jelasnya dalam grup WhatsApp dari masing-masing kelas akan Bapak berikan tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan setelah menyaksikan tayangan pesantren Ramadan ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian beserta ayah bunda, kemudian juga keluarga, berada dalam lindungan, berada dalam pengawasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mudah-mudahan puasa kita dari hari pertama sampai hari ini dan seterusnya adalah puasa yang berkualitas, puasa yang selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi kita dan seluruh keluarga kita, keturunan kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bapak rasa itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan atau penerangan yang kurang baik, kemudian juga kesalahan-kesalahan. Ini merupakan satu kebodohan Bapak, dan mudah-mudahan kalau ada baiknya ini adalah ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila min aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.